warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Apa ada yang sakit? Oke. Sudah siap belajar ini? Siap ya? Belajar nggak Mam tadi? Belajar. Bagus ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Oke. Kita baca dulu surat pendek ya, surat An-Nas, supaya ke pembelajaran kita diberkahi oleh Allah. Ikuti ibu ya nak ya, dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Depan Pemuda. Silakan semuanya berdiri. Yang semangat ya. Tanya. Kita mulai. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Oke, silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Erika Nuraini, Fatima Zahra, Fitra Novikasari. Yang hadir semua ya. Oke. Sekarang Ibu tanya terlebih dahulu. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih tentang apa? Tentang pentingnya menjaga amanah dan kejujuran. Nah. Baik, sekarang Ibu tanya, kenapa sih menjaga amanah dan jujur itu penting? Ada yang mau menyampaikan? Silakan, Ratna. Menjaga amanah dan kejujuran itu sangat penting agar kita dapat dipercaya oleh orang lain. Oke, bagus ya. Ada lagi? Oke, Fahru. Dengan menjaga amanah dan kejujuran hidup, kita akan tenang, bahagia, dan dapat memperoleh surga. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Masih ingat materi kita yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah bersikap, amanah, dan jujur. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu tanya dulu. Kalau misalnya ada seseorang yang mengajak kalian untuk berbohong, kata orang itu, nggak apa-apa bohong, kan nggak ada yang tahu. Apa yang akan kalian lakukan? Silakan Erika. Saya akan menolak untuk berbohong, Bu, karena meski tidak ada orang yang tahu, tapi Allah akan tetap tahu. Iya, benar sekali ya. Meskipun tidak ada yang tahu kalau kita berbohong di dalam hati kita, tetapi Allah Maha tahu. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menemukan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, meyakini bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan amanah yang dipegangnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termotivasi untuk berperilaku amanah dan jujur. Oke, Nak. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai hikmah, sikap amanah, dan jujur. Yang pertama, sikap amanah dan jujur itu akan meningkatkan keimanan. Karena ketika kita jujur dan amanah, kita percaya bahwa Allah itu maha melihat. Sehingga kita akan merasa dekat kepada
Allah. Selanjutnya terhindar dari sifat munafik. Ada ya? Kenapa milih? Oke, munafik itu artinya tidak sesuai antara apa yang diucapkan dengan isi hati. Lanjut ya. Selanjutnya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jika kita jujur, maka orang akan percaya. Sekarang Ibu beri analogi. Kalau misalnya ada teman kalian yang terkenal pembohong sama teman kalian yang terkenal jujur. Sekarang Ibu tanya, ketika mereka memberikan informasi, mana yang kalian percayai? Yang jujur atau yang pembohong? Yang jujur ya. Pasti orang yang kita kenal jujur yang akan lebih kita percaya. Dan yang terakhir, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sekarang Ibu tanya, kenapa sih amanah dan jujur itu bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan? Ada yang jawab? Oke, Pak Ali. Karena jika kita berbohong, kita akan ketakutan kalau kebohongan kita terbongkar. Iya, benar sekali ya. Kalau misalnya kita berbohong, kita akan takut orang akan tahu kita berbohong. Akhirnya untuk menutupi kebohongan di awal, kita akan terus melakukan kebohongan sehingga hati kita akan merasa resah. Kita akan terus takut. Oke. Ada yang mau lagi? Ya, sudah paham ya? Baik. Hari ini kita akan belajar dengan berdiferensiasi konten sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Sekarang Ibu tanya dulu deh, siapa yang kalau belajar sukanya itu sambil lihat video atau lihat gambar? Angkat tangan. Oke. Lagi? Ya. Siapa yang kalau misalnya belajar itu sambil dengar musik atau suka mendengarkan orang yang menjelaskan? Oke, ya. Siapa lagi kalau misalnya yang belajar itu nggak bisa diam, bolak-balik. Siapa? Iya, nanti kita akan berkelompok sesuai dengan gaya belajar. Kelompok 1 visual di sini, kelompok auditory di sini, dan kelompok 3 kinestetik di sana. Ibu akan membagikan dulu LKPD pada tiap kelompok. Di dalam LKPD itu ada poin-poin yang harus kalian identifikasi dan tiap kelompok sudah Ibu berikan konten sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi silahkan nanti apa yang kalian dapatkan dari video bagi yang gaya belajar visual, untuk yang rekaman dari gaya belajar auditory, dan alat peraga untuk yang kinestetik. Silakan disimak kontennya masing-masing. Oke, apa yang kalian dapatkan dari video yang kalian tonton? Bersikap jujur tidak akan merugikan kita. Ya, ada lagi? Ayo, Bu. Allah lah yang akan membalas kebaikan kita. Ya, jadi itu yang kalian dapatkan dari menonton video ini ya. Oke, apa yang kalian dapatkan dari rekaman itu? Harus menjaga barang yang dititipkan kepada kita. Oke, apa lagi hikmah yang kalian dapatkan? Kita harus menjaga amanah karena yakin bahwa Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Oke, itu ya yang kalian dapatkan. Silakan lanjutkan lagi untuk mengidentifikasi LKPD berikutnya. Baik,
Ibu akan peragakan tentang sebuah kisah bagaimana seseorang itu berusaha untuk menepati janjinya dan mengembalikan hutangnya ya. Jadi Al-Kisah ada seorang Bani Israel yang ingin memulai usaha, tetapi jika ia ingin memulai usaha, dia harus membutuhkan modal yang besar sehingga dia menemui saudagar kaya. Dia datangi saudagar kaya itu. Jadi setelah pemuda tadi mendapatkan modal, dia pun pergi ke sebuah pulau di seberang laut. Nanti dia akan kembali di waktu yang telah ditentukan, sehingga dia bisa mengembalikan uang yang ia pinjam dari saudagar kaya tadi. Pergilah pemuda ini tadi, ternyata karena cuaca yang buruk, tidak ada satu kapal pun yang berlabuh, dan tidak ada satu kapal pun yang akan berangkat. Sehingga dia kesulitan, padahal dia ingin mengembalikan uang yang dia pinjam tadi. Sehingga si pemuda tadi ini melihat, ya Allah, saya ikhtiar, saya gunakan, dia lobangi kayu ini, dan dia masukkan uang pinjamannya tadi. Dia berdoa, ya Allah, sampaikanlah uang ini nanti kepada saudagar yang saya pinjam uangnya. Dengan kuasa Allah, pohon ini tadi sampailah kepada saudagar kaya tadi. Baik, dari kisah tadi, apa yang kalian dapatkan hikmahnya? Kita harus mengembalikan uang atau hutang yang kita pinjam. Nah, ada lagi? Kita harus menepati janji yang telah kita ucapkan. Baik, sudah selesai semua? Sudah ya, silakan kalian tempel ke dinding. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di situ. Silakan bergerak. Ya. Baik, sudah semua ya menempelnya. Silakan anggota kelompoknya mengunjungi kelompok yang lain. Silakan bergerak. Tentang apa kisah yang kelompok kalian bahas? Tentang seorang petugas kebersihan kereta yang menemukan uang 500 juta dan mengembalikannya dengan jujur. Perilaku apa yang kalian harapkan dari kisah tersebut? Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika kita menemukan barang, maka kita harus mengembalikan barang tersebut. Terus, bersikap jujur tidak akan merugikan dan Allah lah yang akan membalas kebaikan kita. Sudah semua ya melakukan kunjungannya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan kembali ke kelompoknya. Sudah sangat bagus ya hasil karyanya masing-masing. Kalian sudah juga mendapatkan dari isi konten yang
sudah berbeda-beda tadi dan disesuaikan dengan gaya belajar kalian, silakan kita simpulkan dan refleksi. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan milih. Hikmah bersikap amanah dan jujur yaitu dapat meningkatkan keimanan, terhindar dari sifat munafik, dan mendapat kepercayaan dari orang lain. Bagus ya, ada lagi? Hikmah berperilaku amanah dan jujur dapat memperoleh kebaikan dunia serta merasa ketenangan dan kebahagiaan. Baik, sekarang Ibu tanya, kalau misalnya ada teman kalian yang mengajak kalian untuk berbohong, apa yang akan kalian lakukan? Ya, silakan sebutkan. Menegurnya Bu agar tidak berbohong lagi. Ya, jadi kalau misalnya ada temannya yang mengajak kalian berbohong atau ada temannya yang berbohong, ya, kalian tahu teman kalian berbohong, maka kalian menegurnya agar tidak lagi melakukan kebohongan. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, silakan kumpulkan dulu LKPD-nya, Nak. Dan Ibu akan membagikan soal ya. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian pelajari hari ini. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan kerjakan dengan tidak ini ya, dengan tidak kerjasama ya. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai semua ya? Sudah, silakan dikumpulkan kalau sudah. Baik, materi kita selanjutnya itu mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi silakan kalian pelajari dulu di rumah sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita minggu depan. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe now.